Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megina Baban, kelas 12 ITKPA, sekolah di SMK Swasta Arena Sidikalang. Di pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang penghargaan pegawai yang diajarkan oleh Miss Lastisi Hombi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian penghargaan pegawai yang secara umum. Pengertian penghargaan pegawai yang secara umum adalah suatu penghargaan yang diberikan kepada pegawai dalam suatu organisasi untuk memotivasi kinerja karyawan. Sekarang kita masuk ke pengertian penghargaan pegawai menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Ecolas dan Sadili. Menurut Ecolas dan Sadili, penghargaan pegawai adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Yang kedua itu menurut Kadarsman. Menurut Kadarsman, penghargaan pegawai adalah apa yang karyawan terima sebagai balasan dari yang dikerjakan yang diberikan kepadanya. Dan sedangkan yang ketiga itu menurut Isjanto. Menurut Isjanto, pengertian penghargaan pegawai adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau kelompok jika melakukan keunggulan di bidang tertentu. Yang keempat itu menurut Niti Semito. Menurut Niti Semito, penghargaan pegawai adalah penghargaan yang berupa itu hadiah, ganjaran, balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dan dapat diganti dengan uang. Sekarang kita masuk ke tujuan-tujuan pemberian penghargaan pegawai yang dikemukakan oleh dua para ahli. Yang pertama itu menurut Nugroho. Menurut Nugroho, tujuan pemberian penghargaan pegawai ada 3. Yang pertama yaitu menarik organ karyawan yang memiliki konsekuensi agar bergabung dengan organisasi. Yang kedua itu mempertahankan karyawan untuk terus datang bekerja, dan yang ketiga itu memperoleh karyawan untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi. Sekarang kita masuk faktor-faktor penghargaan pegawai. Yang pertama itu penawaran dan permintaan tenaga kerja, yang artinya apabila penawaran lebih besar daripada lowongan kerja, maka penghargaan relatif sedikit. Yang kedua itu kemampuan dan kesediaan organisasi. Kemampuan dan kesediaan organisasi apabila lebih besar, maka penghargaan pegawai akan semakin baik. Dan yang ketiga itu organisasi karyawan. Apabila organisasi karyawan semakin kuat, maka penghargaan pegawai semakin baik. Dan yang keempat itu produktivitas karyawan. Yang artinya apabila produktivitas karyawan semakin baik, maka penghargaan pegawai semakin baik. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pemberian pegawai yang menurut Hasibuan. Yang pertama itu sebagai ikatan kerjasama, pengadaan efektif, kepuasan kerja, disiplin, motivasi. Nah, sekarang kita juga masuk ke manfaat-manfaat penghargaan pegawai. Yang pertama sebagai memberikan informasi, dan yang kedua memberikan motivasi. Sekarang kita masuk ke komponen-komponen penghargaan pegawai. Terdapat 4 komponen-komponen penghargaan pegawai. Yang pertama itu gaji. Gaji adalah imbalan jasa yang diberikan secara periodik kepada pegawai tetap dan mempunyai jaminan hidup. Yang kedua itu bonus. Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan secara langsung karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Sedangkan yang intensif adalah tambahan langsung yang diberikan kepada karyawan karena melakukan pekerjaan yang melebihi batas standar dan memiliki gaji di atas gaji normal. Yang keempat itu promosi. Promosi adalah perpindahan jabatan dari jabatan yang lebih rendah ke jabatan yang lebih tinggi, yang selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penghargaan. Terdapat 2 jenis penghargaan. Yang pertama itu penghargaan intrinsik dan yang kedua penghargaan ekstrinsik. Penghargaan intrinsik adalah penghargaan yang muncul dari diri sendiri. Di dalam penghargaan intrinsik terdapat 3, yaitu yang pertama penyelesaian atau completion, yang kedua pencapaian atau achievement, dan yang ketiga otonomi. Penyelesaian atau completion yaitu kemampuan memulai dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua itu pencapaian atau achievement, yaitu pencapaian merupakan suatu penghargaan yang muncul dari diri sendiri dan diperoleh oleh diri sendiri untuk meraih tujuan yang menantang. Sedangkan otonomi yaitu
sebagian besar pegawai menginginkan pekerjaan yang memiliki hak. Nah, sekarang kita masuk ke asas dan tujuan. Gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan diberikan berdasarkan azas. Di antaranya azas kebangsaan, kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, keterbukaan, kesamarataan, dan timbal balik. Sedangkan tujuannya itu adalah menghargai setiap orang, baik kesatuan, instansi pemerintah, dan organisasi yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Nah, sekarang kita masuk ke gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Gelar dapat diberikan yaitu gelar pahlawan yang dapat berupa tanda jasa, sedangkan tanda jasa dapat meliputi medali. Yang medali terdiri atas medali peloporan, medali kejayaan, dan medali perdamaian. Dan tanda kehormatan itu dapat berupa bintang, satya lanca, dan samkanya nugraha. Bintang dan satya lanca itu dapat diberikan kepada perseorangan, sedangkan samkanya nugraha dapat diberikan kepada organisasi atau instansi pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara menangani penyalahgunaan penghargaan pegawai, yaitu yang pertama yaitu pemberian teguran yang secara lisan kepada pegawai di mana pegawai yang melakukan kesalahan. Yang kedua itu memberikan teguran yang keras kepada pegawai yang melakukan kesalahan yang sama. Yang ketiga itu memberikan peringatan yang secara tertulis. Yang keempat itu penundaan kenaikan gaji. Yang kelima itu pemberhentian kerja. Nah, apa saja masalah-masalah yang muncul dalam pemberian penghargaan pegawai? Yang pertama itu perilaku yang tidak etis. Yang kedua efek negatif dari semangat bekerja sama. Yang ketiga itu kualitas penilaian pemimpin. Yang keempat itu potensi penurunan dorongan intrinsik. Nah, yang sekarang kita masuk ke hak dan kewajiban. Di dalam hak dan kewajiban penghargaan pegawai, yang pertama itu haknya. Setiap penghormatan dan penghargaan pegawai berhak mendapatkan dari negara. Penghormatan dan penghargaan pegawai itu dapat berupa yaitu yang pertama kenaikan pangkat, yang kedua pemakaman di makam pahlawan, dan yang ketiga pemakaman yang dibiayai oleh negara. Sedangkan kewajibannya itu menjaga nama baik negara, menjaga nama baik kepahlawanan yang telah berjasa bagi bangsa dan negara, menjaga dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, hasil karya-karya kepahlawanan, dan menghargai setiap orang. Nah, yang maksud selanjutnya yaitu tata cara pengajuan. Yang ada 4. Yang pertama itu pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan diajukan kepada Presiden oleh Dewan Gelar. Yang kedua itu pemberian gelar diusulkan pada perseorangan oleh lembaga negara. Yang ketiga itu pemberian gelar harus dilengkapi dengan daftar riwayat hidup. Yang kelima itu ketentuan lebih lanjut diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke syarat-syarat untuk pengajuan tanda jasa, gelar, dan tanda kehormatannya itu ada 2, yang secara umum dan secara khusus. Secara umum yang pertama itu asli warga negara Indonesia, yang kedua itu berkonsentrasi, bermoral, dan berketeladanan. Yang ketiga itu bersikap baik. Yang keempat itu setia dan tidak berkhianat terhadap bangsa dan negara. Yang keenam itu tidak dipidana atau dipenjara. Sedangkan yang secara khusus yaitu pernah ikut dalam bersenjata politik. Yang kedua itu menghasilkan karya. Dan yang ketiga itu memiliki konsentrasi jiwa. Nah, sekarang kita masuk ke tata cara pengajuan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan. Ada 4. Yang pertama itu pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan itu dilakukan oleh negara.
Yang kedua itu pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dilakukan di hari-hari besar nasional atau hari lembaga-lembaga besar. Ketiga itu pemberian gelar tanda jasa dan tanda kehormatan itu ditentukan oleh negara. Dan yang keempat untuk lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintahan. Nah, itu dia tadi yang materi dari penghargaan pegawai.